Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama ya. Yuk kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak di pelajaran tematik kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1 yaitu tentang organ gerak hewan. Yang mana untuk pertemuan hari ini kita belajar pembelajaran 1 ya anak-anak. Bagi kalian yang sudah memiliki buku paket, silahkan kalian buka buku paket kalian di pembelajaran 1. Baik, anak-anak perhatikan percakapan Pak Rudi dan Edo yang ada di samping ya. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya itu. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia loh. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya Pak. Itu benar sekali itu. Sekarang kita berada pada kegiatan Ayo Membaca. Silahkan kalian simak dan kalian baca buku kalian masing-masing ya. Yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup anak-anak adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh anak-anak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan anak-anak menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan loh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut anak-anak membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif anak-anak karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif anak-anak, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar loh dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif anak-anak karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi tulang kita digerakkan oleh otot loh anak-anak. Luar biasa ya.
Sekarang kita pada ayo berlatih ya. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi itu terdiri atas 5 paragraf ya anak-anak. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang loh. Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf anak-anak. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kalian perhatikan contoh dari ide pokok dan kalimat pengembang berikut ya. Ini pada paragraf 1 pada bacaan di atas tadi ya. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi pada paragraf 1 di bacaan tadi, ide pokoknya ada di awal ya anak-anak, yaitu kalimat di awal paragraf. Berdasarkan informasi di atas dan contoh yang sudah kalian ketahui, maka coba kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang ada pada bacaan tadi ya. Dimulai dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Silahkan kalian pikirkan ya. Kalian lihat buku tema kalian masing-masing dan kalian baris bawahi ide pokok serta kalimat pengembangnya ya. Bagaimana? Kalian sudah menemukan ide pokok di paragraf kedua? Luar biasa, tepat sekali. Ide pokok di paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Luar biasa jawaban kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan ide pokok dari paragraf ketiga di bacaan tadi? Tepat sekali. Untuk ide pokok di paragraf ketiga, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif dan seterusnya anak-anak. Sedangkan ide pokok di paragraf keempat yaitu tepat sekali. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat dan seterusnya anak-anak sampai akhir kalimat. Untuk ide pokok di paragraf kelima, apakah kalian sudah menemukan? Luar biasa. Ide pokok di paragraf kelima yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak,
otot disebut akan membuat tulang bergerak. Itu adalah ide pokok serta kalimat pengembang yang ada pada bacaan di atas tadi ya. Sekarang kita lakukan ayo menulis. Kalian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf ya. Pak Guru akan menunggu jawaban-jawaban terbaik dari kalian. Ide pokoknya yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Coba kalian kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bagaimana? Kalian sudah membuat kalimat pengembangnya belum? Sehingga menjadi sebuah paragraf. Sangat luar biasa sekali. Berikut Pak Guru berikan contoh dari kalimat pengembang atas ide pokok yang sudah tercantum di situ. Kalimat pengembangnya yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Adapun organ gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut organ gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan organ gerak aktif yaitu otot. Disebut aktif karena ia bisa bergerak dengan kandungan senyawa kimia. Otot merupakan organ yang membantu menggerakkan tulang. Ini adalah kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah tercantum, yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Ide pokok itu dikembangkan dengan kalimat pengembang ini sehingga menjadi satu paragraf yang utuh anak-anak. Kalian luar biasa. Sekarang coba kalian kembangkan lagi ide pokok yang sudah tercantum di video pembelajaran ini, yaitu organ gerak banyak sekali fungsinya. Coba kalian jelaskan dengan kalimat pengembang. Pak Guru akan menunggu jawaban terbaik dari kalian. Jawaban kalian sangat luar biasa. Berikut akan Pak Guru cantumkan contoh dari kalimat pengembang atas ide pokok yang sudah tercantum di video pembelajaran ini. Kalimat pengembangnya, dengan organ gerak kita bisa berjalan, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Kalian bisa membuat kalimat pengembang dengan pikiran kalian sendiri, dengan kreativitas kalian sendiri, yang mana berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan pada bacaan-bacaan sebelumnya ya. Coba, ini adalah ide pokok yang terakhir. Sekarang coba kalian buat kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok tersebut sehingga menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Tepat sekali, jawaban kalian sangat luar biasa. Berikut akan Pak Guru berikan satu contoh kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Kalimat pengembangnya yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak seperti seharusnya. Manusia tidak bisa berjalan, berlari, berenang, menggenggam, dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Itu adalah kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah tertera anak-anak. Semua butuh pengetahuan dan kreativitas dalam
membuat sebuah kalimat. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu kembali besok ya. Dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.